Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Egy Febriansyah, Muhammad Barka, Atra Mahardika, Reda Kemal Malik, dan Hendra Slamet. Di sini kami akan mempresentasikan desain produk pangan kami, yaitu produk minuman es kopi susu kelapa muda. Deskripsi produknya, seperti yang kita tahu, es kopi susu merupakan minuman kaum milenial yang sering dicari ketika nongkrong di kafe atau tempat makan. Kali ini kami berinovasi untuk membuat produk es kopi susu kelapa, di mana minuman berbasis kopi dengan penambahan air kelapa dan bulir kelapa asli. Tahap-tahap penyajiannya, yang pertama itu kita merosting biji kopi. Setelah kita mendapatkan hasil yang kita mau, selanjutnya biji kopi digiling hingga halus. Dan setelah halus, bubuk kopi selanjutnya diekstraksi atau penyeduhan menggunakan mesin espresso hingga didapat seduhan kopinya. Tuangkan setengah hasil ekstraksi kopi ke dalam gelas dan tambahkan creamer susu serta gula aren cair. Tambahkan bulir buah, kelapa muda, serta air kelapa hingga penuh. Tambahkan es batu dan produk siap disajikan. Bisa kita lihat kemasannya, ada kemasan gelas, kemasan botol plastik, dan kemasan cup plastik. Analisis permasalahan. Bahan baku utama dalam produksi minuman es kopi susu kelapa muda yaitu bubuk kopi, gula, creamer susu, dan buah kelapa muda. Dari segi bahan baku tidak terdapat permasalahan karena mudah didapat, terlebih untuk buah kelapa muda cukup melimpah untuk daerah Sukabumi, yaitu tepatnya di daerah Jampang. Proses produksi secara manual, pengupasan kelapa memerlukan tempat khusus. Permasalahan dalam pemasaran yaitu jenis produk tidak tahan lama sehingga harus dipasarkan secara langsung. Solusi permasalahan. Solusi pertama yaitu dalam mengatasi permasalahan biaya untuk buah kelapa, yaitu dengan cara membeli dalam jumlah besar agar mendapatkan harga yang rendah. Proses produksi dilakukan secara manual sehingga perlu ditetapkan tugas dari masing-masing anggota. Produk dipasarkan dalam stand-stand yang berlokasi dekat wisata atau pusat keramaian. Dapat dibuat dalam bentuk kafe ataupun bergabung dalam food court. Peralatan yang dibutuhkan: mesin penggiling, drip coffee maker, mocha pot, mesin kopi espresso, silverware, glassware, peralatan kebersihan, pendingin udara, peralatan keamanan, aplikasi kasir. Sekian biaya. Terdapat biaya tetap, yaitu biaya bangunan tanah dan beberapa peralatan penunjang produksi, yaitu sebesar Rp823.800.000. Selanjutnya adalah biaya variabel, yaitu biaya bahan baku, biji kopi arabica, creamer susu, air, gula aren, cups, dan sirup kelapa muda dengan total Rp1.050.000 untuk 200 gelas es produk. Kemudian biaya utilitas, yaitu sarana listrik, air, kerjaan, internet, pajak dengan total Rp3.600.000 untuk tiap bulannya. Perhitungan biaya produksi dan laba. Biaya produksi yaitu sebesar Rp5.250 untuk setiap gelas. Harga produk yaitu Rp10.000 untuk setiap gelas. Laba kotor yaitu sebesar Rp4.750 per gelas. Estimasi produksi yaitu 200 gelas per hari, artinya laba per hari yaitu Rp950.000. Laba dalam satu bulan yaitu sebesar Rp28.500.000. Laba bersih setiap bulan yaitu sebesar Rp12.900.000 per bulan. Estimasi pengembalian investasi awal yaitu 63,86 bulan atau setara dengan 5 tahun 3 bulan. Artinya dalam waktu 5 tahun 3 bulan tersebut biaya investasi awal sudah dapat kembali. Konsumen mengenai produk yang terrealisasi. Dari 3 pertanyaan kami ajukan, tiga-tiganya mendapatkan hal yang positif dari konsumen. Untuk evaluasi dan tindakan koreksi, dari kekurangan desain, model pengemasan belum dilakukan, uji kadar gizi dan khususnya kadar kafein belum terlaksana, rencana pemasaran belum sempurna, karakteristik penerimaan pedagang mengenai produk belum dilakukan. Rasa dari produk yang dihasilkan masih terlalu pahit. Proses sampling respon baru dilakukan dengan orang terdekat saja, belum melakukan produksi skala besar. Penggunaan creamer dalam proses pembuatan terlalu banyak. Untuk evaluasinya, segera lakukan desain kemasan, segera lakukan uji lab, lakukan uji pasar, lakukan survei pada pedagang yang berada di pasar, mengurangi konsentrasi penggunaan gula, lakukan uji beberapa tempat yang berbeda, melakukan pemasaran berskala besar, mengurangi penggunaan creamer yang dalam proses Kesimpulan dari presentasi kami kali ini, jadi dalam bisnis ini tentunya kita sebagai tim marketing harus bekerja keras untuk memperkenalkan produk ini. Karena di zaman sekarang banyak sekali tempat kopi yang bisa kita temui di sekitar kita. Langkah yang kita ambil untuk menarik perhatian konsumen yaitu dengan mendesain tempat senyaman mungkin, seestetik mungkin, karena pada kalangan milenial biasanya mencari tempat yang estetik untuk berfoto lalu mengunggahnya di media sosial. Dengan langkah seperti itu,
produk yang kita pasarkan, yang kita tawarkan, yang kita jual akan cepat lebih luas dikenal oleh masyarakat sekitar. Mungkin demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.